Oke. Nah, terus habis itu kita lihat dulu tadi kan objeknya tuh interest ya. Jadi kita lihat di tax treaty Amerika yang mengenai interest yaitu di artikel 12. Kita langsung lihat aja nih di artikel 12 paragraf 2 kalau ternyata ada ketentuan pemajakan bunga buat negara sumber atau negara Indonesia, ya kan? Karena di sini negara sumbernya itu Indonesia dan negara domisilinya Amerika. Kalau negara domisili kan negara asal si SPLN-nya. Kalau negara sumber ya negara yang menjadi sumber penghasilan si SPLN-nya itu, yaitu Indonesia kan. Kan yang ngebayar bunga si PT RPB, si orang Indonesia, si perusahaannya. Jadi di sini disebutin di artikel 12 paragraf 2 kalau negara sumber itu boleh loh ngenain pajak atas penghasilan itu selama nggak lebih dari 10% dari gross amount bunganya. Nah, terus sekarang kita lihat, oke, berarti Indonesia udah punya hak pemajakan nih, tapi kena pajak itu pajak apa ya? Sekarang kita lihat dulu, kita identifikasi dulu, si Bank of America ini SPLN atau SPDN, karena itu penting banget buat nentuin PPh output apa sih yang kena gitu. Ternyata ini aku lupa nge-SS sih, tapi kayaknya nanti ada di bawah. Jadi nanti di pasal 4 ini aku juga udah cantumin di sini ya, di pasal 2 ayat 4 huruf D UU PPH, kalau badan yang berkedudukan di luar negeri itu kan termasuknya SPLN. Jadi ya udah kita sekarang lihat, oh kalau SPLN outputnya kena apa ya? Nah, kalau di sini berdasarkan pasal 26 UU PPH, untuk SPLN ini dia adalah kenanya PPh 26. Kenapa kok bisa SPLN kenanya PPh 26? Karena di sini ada nih disebutin ya atas penghasilan dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan. Jadi ini yang dibayarkan oleh subjek pajak badan dalam negeri kan. Jadi yang dibayarkan nama orang Indonesia nih. Tapi dibayarinnya itu kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia. Dipotong pajak sebesar 20%. Jadi karena dibayarnya ke WPLN atau si Bank of America ini makanya dia kenanya 20% gitu. Nah, terus habis itu kita lihat di sini bener nggak ya ada objek bunga? Ternyata ada di huruf yang B. Oke, berarti dia kena 20%. Tapi kita harus ingat lagi, tadi kan di tax treaty udah disebutin ya, kalau dia tuh sebenarnya bisa ngenain pajak tapi nggak boleh lebih dari 10%. Jadi ya udah kena PPh 26 tapi tarifnya reduce rate 10% dari jumlah bruto gitu. Karena ya kita harus ngikutin ketentuan tax treaty-nya ya, karena dia kan ketentuannya lex spesialis, jadi harus mendahulukan ketentuan dari tax treaty-nya. Sekarang kita hitung dulu DPP-nya. Tadi kan sempat ke pending ya DPP-nya, soalnya kita kan nggak tahu gimana tarifnya berapa. Sekarang kita udah tahu tarifnya ternyata 10%, jadi tinggal kita hitung aja nih DPP-nya ternyata gampang banget ya rumusnya. Tinggal yang net of tax tadi, tinggal yang 100% dibagi 90%. Ini sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah, nggak pakai persen, soalnya kan dicoret juga ya nanti. Terus tinggal dikali DPP yang net of tax-nya. Jadi 100% per 90% kali 100 juta. 90%-nya dari mana? 90%-nya itu dari 100% kurang 10%, yaitu tarif pajaknya. Jadi ya udah ibaratnya kayak 90 tuh tarif yang udah dipotongnya gitu loh, si 100 jutanya. Nah, sekarang kita nyari 100-nya tuh berapa sih? Makanya pakai perbandingan gini. Ya udah dapatlah 111 juta, ya pokoknya 111 inilah ya DPP-nya. Setelah ketemu DPP-nya baru kita cari pajak terutangnya berapa, tinggal dikali aja 10% nih dari si 111 jutanya ini. Jadilah 11 juta 111 111. Jadi kayak gitu. Tinggal kita lengkapin deh tabelnya. Berarti DPP-nya tadi yang 111 juta, tarifnya 10%, PPh terutangnya segini, pemotong atau pemutnya jelas ya si PT RPB-nya. Terus PPh outputnya tadi sesuai yang udah kita bahas ada di PPh 26. Dasar hukumnya juga tadi sesuai yang udah kita bahas. Nah, sama yang ini sebenarnya aku nyantumin kewajiban administrasi. Tapi waktu aku dulu, ini buat FYI ya, ini udah aku tulis di notes-nya juga. Sebenarnya waktu pas ngerjain UAS PI, aku nggak pakai ini sih nyantumin kewajiban administrasinya, tapi ya siapa tahu mau buat belajar. Jadi aku baru nyantumin kewajiban administrasi ini pas UAS Semjak di semester 5. Tapi nggak apa-apa lah ya, sekalian buat belajar. Kalau misalnya nanti kalian pas UAS, tapi kan UAS PG ya nanti katanya. Jadi nggak apa-apa sih, siapa tahu nanti ada. Sebenarnya buat kewajiban administrasinya ya simple aja sih, si PT RPB-nya kan harus nyetor SPT masa,
paling lama tanggal 10 bulan berikutnya ya selama masa pajak berakhir, terus harus menyetor, terus menyampaikan SPT masanya baru paling lama 20 hari selama masa pajak berakhir. Dan yang penting banget itu harus ngasih bupotnya ke pihak yang dipotong. Ini pasal-pasal udah aku tulis semua, dan jangan lupa untuk memanfaatkan fasilitas tax relief itu dari WPLN ya, atau dari Bank of Amerikanya harus melampirkan surat keterangan domisili atau SKD atau COR. Kayak gitu, buat kewajiban administrasinya. Nah, mungkin dari yang ini ada yang mau ditanya dulu nggak ya? Kalau nggak ada, aku mungkin lanjut dulu ke yang nomor 1A, yang transaksi kedua. Kayaknya masih aman lah ya, soalnya belum ada yang nanya juga, jadi kayaknya aku lanjut dulu. Nanti kalau ada yang bingung, bisa langsung tanya aja. Nah, buat soal yang kedua ini adalah, ternyata si PT RPB ini juga bayar bunga pinjaman nih sebesar 50 juta kepada Deutsche Bank Indonesia Branch. Nah, si Deutsche Bank ini adalah bank yang didirikan dan memiliki kantor pusat di Jerman. Jadi, kita harus pakai tax rate-nya yang Jerman, ya kan? Karena tadi HO-nya di Jerman. Jadi transaksinya sama PT RPB selaku SPDN Indonesia. Ya udah tinggal dilengkapin aja tabelnya, dia lawan transaksinya Deutsche Bank, terus negara asalnya dia Jerman, dan yang objeknya sama ya masih interest. Nah kalau ini DPP-nya karena nggak ada tulisan net of tax bisa langsung ditulis aja 50 juta. Sekarang kita lihat aspek perpajakannya. Nah, jadi kalau buat aspek perpajakannya itu kayak gini. Dia itu pinjamannya dilakuin kepada Bank of Deutsche, dilakukan oleh Bank of Deutsche Jerman cabang Indonesia. Ini tipe ya. Nah, yang mana dia merupakan satu kesatuan dengan HO. Nah, kayak yang tadi aku sebutin, jadi pakai tax treaty Indonesia Jerman, nggak langsung pakai domestik Indonesia gitu. Nah, terus ternyata kalau kita lihat ya di tax treaty-nya, di nomor yang B ini, hmm, ini kenapa SS ini ya, royalty and fees ini kayaknya agak typo. Nah, jadi tuh sebenarnya kalau ini tetap pakai artikel yang interest ya, nanti aku benerin deh text reading-nya. Nah, kalau misalnya artikelnya ini tuh di artikel yang interestnya Indonesia sama Jerman ini, dia pinjamannya ini berdasarkan artikel yang interest, mungkin aku buka aja deh biar nggak bingung ya. Sebentar ya. Jadi, text reading Jerman. Terus, nah artikel 11 ya, bukan artikel 12. Kayaknya udah ngantuk nih kemarin pas buat tutornya. Jadi di artikel 11 ini kan disebutin ya, kalau di paragraf 1, ternyata dia itu negara sumber bisa memajaki selama nggak lebih dari 10%. Jadi ada reduce rate nih. Nah, tapi ternyata ada ketentuan lebih lanjutnya di artikel 5 ini. Di artikel 5 ini disebutin nih, ternyata ketentuan paragraf 1 tadi yang reduce rate 10% tuh nggak berlaku kalau misalnya di negara sumber tuh ada BUT-nya. Nah, sekarang kita lihat dong, ada nggak sih BUT di negara Indonesianya? Ternyata berdasarkan pasal yang BUT itu di pasal, nah di pasal ini ya, di artikel 5, branch ini termasuk ke dalam BUT. Berarti timbul BUT dong di Indonesia, karena tadi kan cabang Indonesia. Nah, karena dia timbul BUT, maka ketentuan reduced rate ini udah nggak berlaku. Ada ketentuan pengecualian. Yang mana di ketentuan pengecualiannya ini, di artikel 11 disebutin kalau ini ketentuannya akan mengacu ke artikel 7 atau artikel 14 di tax treaty ini. Yang mana artikel 7 ini tentang bisnis profit. Nah, tentang bisnis profit. Tapi kita harus lihat dulu. Berarti tadi kan udah disebutin ya kalau di artikel 7 kalau kita ada BUT, kalau negara domisili punya BUT di negara sumber, ya udah berarti negara sumber punya hak pemajakan dong. Nah, tapi kita lihat nih, berarti bener nggak ya di UU Domestik Indonesia dia termasuk objek pajak atau enggak sih bunga bank ini? Nah, waktu kita lihat nih di pasal 23,
Ternyata, oh iya, kenapa sih pakainya pasal 23? Karena BUT ini kan bentuk usaha tetap ini subjek pajak yang perlakuan pajaknya dipersamakan dengan subjek pajak badan. As mentioned di pasal 2 ayat 1A. Berarti ya udah kalau subjek pajak badan badan dalam negeri itu kan kenanya PPh 23 ya, outputnya bukan PPh 26. Makanya kita langsung refer ke pasal 23. Ternyata di pasal 23 ayat 4 itu ada pengecualian pemotongan pajak PPh 23 dikecualikan atas penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Jadi ya udah dia nggak dikenain pajak gitu. Nah, ini juga notes-nya udah aku tambahin kenapa dia beda sama yang soal A1 tadi. Karena kalau yang 1A tadi kan nggak timbul BUT, kalau yang di sini timbul BUT gitu. Ya udah tinggal dilengkapin aja deh. Berarti ini kan 0, DPP-nya 50 tapi tarifnya 0 dan pengenaannya pengecualian PPh 23 ayat 4 huruf A gitu. Ada yang bingung nggak ya? Kayaknya belum ada yang nanya sih ya, harusnya aman. Oke, mungkin karena belum ada yang nanya, jadi aku lanjut lagi dulu ke yang soal, oh ada yang nanya ternyata. Karena dia ini yang tadi belum timbul BUT karena apa ya Kak? Iya. Nah, jadi kalau kita mau lihat, kita harus lihat dulu nih tax treaty Amerikanya kan, treaty USA. Nah, kita lihat dulu di tax treaty Amerikanya, sebenarnya apa sih yang menimbulkan BUT? Yang menimbulkan BUT kan ini nih, ya kan? Ini semua. Nah, ini kelebihan. Nah, ini semua. Sebenarnya dia kan ada branch ya, tapi branchnya ini kan di Singapura, bukan di Indonesia. Jadi kalau misalnya branchnya di Singapura, mungkin nanti kena BUT-nya itu antara Singapura sama yang Amerikanya. Jadi nggak timbul BUT dari sisi aspek perpajakan Indonesianya. Kayak gitu. Karena cabangnya, simple sih karena cabangnya nggak di Indonesia. Gitu aja sih jawabannya sebenarnya. Kira-kira menjawab nggak ya? Kalau ada yang bingung nanti tanyain lagi aja ya. Oke. Nah, karena belum ada yang nanya lagi, jadi aku lanjut dulu ke soal yang B. Soal yang B ini, bentar ya. Mana tadi ya? Yang ini. Nah, soal yang B ini, dia sekarang kita lihat soalnya. Nah, buat, oh ada yang nanya lagi. Kak, itu nggak timbul BUT, tapi pakai tarif BUT, Kak. Enggak, bukan pakai tarif BUT. Jadi tarifnya itu gini, kita lihat dulu ya di tax treaty yang lupa bentar. Tadi tax treaty mana? Amerika. Nah, jadi di tax treaty Amerika gini, nah, jadi tarifnya itu sebenarnya interest ini 10%. Tadi aku buka tax treaty-nya aja. Oh, ini yang Jerman, ini yang Amerika. Nah, ini. Bentar deh, ini tadi nanyanya berarti aku jelasin deh dua-duanya. Nah, kalau yang artikel 12 ini bukan pakai tarif BUT ya, soalnya kan dia tarif dari tax rate-nya ini secara umum. Pokoknya kalau bunga ini shall not exceed 10%. Tapi kalau misalnya ada suatu BUT barulah timbul pengecualian nih kayak gini. Kalau dia yang tax rate Amerika, tapi ternyata karena nggak timbul BUT, jadi pengecualiannya nggak berlaku dong, nggak usah dilihat. Jadi langsung fokus aja ke sini, ke si 10%. Jadi pakai tarifnya kalau yang Amerika ini, pengenaan PPh tetap PPh 26, tapi pakai tarif sesuai tax treaty gitu. Karena kalau PPh 26 prinsipnya itu selama dia itu ada tarif yang lebih di tarif yang dicantumin di tax treaty maka ngikutin tarif sesuai tax treaty kecuali kalau nggak ada apa namanya nggak ada tax treaty baru ngikutin ketentuan domestik Indonesia. Nah tapi kalau misalnya yang tarif siapa namanya tadi yang PPh 23 tadi karena dia timbul BUT maka otomatis ngikutin yang UU domestiknya Indonesia kayak gitu dan ternyata kebetulan di UU domestik Indonesia dikecualiin gitu. Oh, aku kira bukan 20%. Iya, pakainya 10% kok nih, 10%. Oke, sama-sama. Nah, aku lanjut dulu ya, soalnya belum ada yang nanya lagi.
Nah, di soal yang ke huruf B. Jadi soal yang huruf B ini ada tentang pembelian saham. Kita baca dulu soalnya. Nah, jenis transaksinya ini adalah pembelian 60% saham PT VES, suatu perusahaan manufaktur di Karawang dari pemegang saham sebelumnya, yaitu Singapura PTE Ltd, sebuah perusahaan penduduk Singapura. Nilai pembeliannya adalah USD 2 juta dengan kursnya 14.500. Oke, nah jadi kita lihat dulu. Sebenarnya itu ini kita harus apa ya, biar lebih paham, mungkin kita harus pahamin dulu sebenarnya siapa sih yang bertransaksi gitu kan. Sebenarnya yang bertransaksi ini kan antara PT RB nih, dia beli saham dari PT Singapura PTE Ltd. Jadi yang bertransaksi itu antara RPB dan Singapura PTE Ltd. Terus yang ditransaksiin tuh apa sih? Yang ditransaksiin itu saham atas nama PT VES gitu. Jadi bukan PT VES yang bertransaksi dengan RPB, tapi Singapura PTE Ltd yang bertransaksi sama si RPB gitu. Nah, ternyata di sini ya udah kita masukin aja ya lawan transaksinya Singapura PT Ltd, terus jenisnya ini adalah capital gain. Kenapa capital gain? Karena dia ya karena pengalihan modal ini atau pengalihan capital ada keuntungannya kan, makanya dia masuk objeknya capital gain di tax treaty-nya. Buat apa nih namanya, buat dasar pengenaan pajaknya sendiri atau DPP-nya bisa langsung dikaliin aja sih sebenarnya. Jadi 29 juta ini coba di 145 kali 2 kali berapa sih? Kali 2.000. Nah, jadi 14.500 kali ini 2 ribuan ya? Iya, 2 juta dikali 14.500. Jadi dapatlah 29 miliar. Agak banyak ya, 29 miliar total DPP-nya. Terus habis itu kita lihat nih aspek perpajakannya. Sekarang kita langsung lihat aja ya, karena tadi yang bertransaksi itu si Singapura PT Ltd sama RPB. Jadi jelas dong tax treaty-nya pakai tax treaty Singapura sama Indonesia. Nah, ini udah aku SS. Jadi di artikel 13 paragraf 4 ini ada dua syarat. Gimana sih biar negara sumber itu bisa memajaki capital gain atau keuntungan dari pengalihan saham? Ternyata ada dua syarat. Nah, syaratnya ini adalah saham yang diperjualbelikan ini lebih dari 50%. Terus syarat yang kedua, 50% dari total saham mencerminkan immovable property. Sekarang kita lihat si soalnya ini udah mencerminkan apa belum gitu kan. Tadi kan sahamnya PT FAS ini diperjualbelikan 60%, berarti syarat satu terpenuhi dong, ya kan? Terus yang syarat yang kedua nih, kita lihat dulu, bener nggak sih total sahamnya ini mencerminkan dari immovable, lebih dari 50% ini mencerminkan immovable property. Cara ngitungnya sebenarnya gampang sih, karena datanya udah ada, jadi kita bisa langsung lihat ini rumusnya aset tetap, kan immovable property itu aset tetap ya maksudnya. Terus dibagi total aset tinggal dikali 100%. Aset tetapnya ini 900 dibagi seluruh total asetnya kan 1.000. Jadi ya udah tinggal dikali 100%, ternyata kan 90% nih. Ya udah mencukupi kan syaratnya. Karena mencukupi, maka negara sumber atau Indonesia itu punya hak pemajakan. Ya udah, sekarang kita lihat gimana ya aspek pemajakannya berdasarkan ketentuan domestik Indonesia. Nah, kalau dari ketentuan domestik Indonesia, dia ini ada di pasal 26 huruf 2A, ayat 2A. Kenapa pasal 26 balik lagi? Karena tadi transaksinya dengan SPLN. Jadi karena dia SPLN larinya ke 26 bukan ke 23. Karena dia udah jelas ya dipotong 20%. Nah, tapi kita lihat lagi, ternyata ada loh KMK turunannya untuk pengalihan saham ini, yaitu di KMK 434 HAM 99. Jadi, sebenarnya sama aja sih, pada intinya tuh tetap dipotong 20% dari perkiraan penghasilan neto, bukan dari harga jualnya. Nah, terus perkiraan penghasilan netonya dapat dari mana? Dapat dari 25% kali harga jual. Jadi, secara gampangnya ya udah tinggal 20% kali 25% dikali harga jual. Nih kayak gini. Kalau cara bertahapnya itu sebenarnya kan 25% kali harga jual.
Harga jualnya 29 miliar. Ketemu nih perkiraan penghasilan netonya adalah 7,25 M. Baru nyari pajak terutangnya dari si 7,25 M ini dikali 20% dapat 1,45 M. Cara cepetnya sebenarnya tinggal 5% kali harga jual aja, karena 25% kali 20% kan 5%. Tinggal dikali 29 M dapat deh 1,45. Hasilnya sama-sama aja sih. Terus ini buat ketentuan administrasi nggak beda jauh ya, sama sama aja sebenarnya kayak yang tadi di nomor atas, perlu COR, terus kayak lapor SPT masa, Bupot, kayak gitu-gitu aja. Oh ini dia nanya, ke tadi 29, oh iya 29 miliar. 29 miliar itu dapatnya dari, ini, bentar ya. Nah, dia dapatnya dari total 2 juta ini, 2 juta dolar, pakai kurs KMK pajak 14.500 tinggal dikali aja. Jadi dapatnya 29 miliar gitu. Jadi diterjemahin ke Indo dulu ya kursnya, soalnya ini kan pakai kurs Amerika kayak gitu dapatnya. Terus ya udah karena udah ketahuan semuanya, tinggal ditaruh aja di sini. Buat PPh-nya PPh 26, terus PPh terutangnya 1,45 kayak gitu. Oke. Kalau ada yang mau nanya lagi, bilang aja ya, chat aja. Belum ada yang nanya lagi, jadi aku lanjut dulu ke nomor berikutnya. Oh, ada yang nanya. Oke, nah sama-sama. Nah, kalau misalnya nanti ada yang belum jelas atau aku kecepatan jelasinnya, kabarin aja ya guys di chat. Terus sekarang kita lanjut dulu ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah dividen sejumlah 200 juta kepada HK Enterprise Ltd Hong Kong Tax Resident, pemegang saham 20% atas bagian laba tahun 2021. Disepakati dalam RUPS bahwa pengenaan pajak menjadi tanggungan RPB. Nah, ini yang buat disepakati dalam RUPS ini sebenarnya buat FYI aja sih, buat informasi aja. Nggak ada kaitannya juga sama kita, soalnya kan kita cuman nyari kan sebenarnya kewajiban pajaknya itu apa, berapa, terus jenis PPh-nya apa gitu. Sekarang kita lanjut dulu ke ke tax treaty-nya. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Tadi kan udah jelas ya disebutin kalau objek pajaknya dividen, lawan Hong Kong, terus buat nilai transaksinya tadi 200 juta sesuai yang di state di soal. Nah, sekarang kita lihat gimana sih kewajiban perpajakannya. Nah, ternyata berdasarkan Tax Rate Indonesia Hong Kong artikel 10 paragraf 2, si dividen ini bisa dipajaki nih di negara sumber. Tapi ternyata ada tarif-tarif tertentunya. Kalau ada bisa jadi dipajakin 5%, bisa jadi 10%. Kalau buat mau dipajakin sebanyak 5%, itu paling enggak si siapa namanya si HK si kepemilikan sahamnya ini harus lebih dari 20, harus minimal 25%. Tapi kita balik lagi lihat ke soal, oh ternyata pemegang sahamnya ini cuma punya 20%, berarti nggak bisa dong pakai tarif yang huruf A karena nggak memenuhi syarat. Makanya mau nggak mau harus dipotong ke yang 10% gitu. Nah, terus kita lihat lagi ke UU Domestik Indonesianya. Ternyata kan benar ya si Hong Kong Enterprise ini dia adalah SPLN karena kan dia badan yang berkedudukan di luar negeri. Makanya outputnya ini langsung aja kita ke PPh 26, bukan ke PPh 23 atau PPh lain-lainnya tentang saham gitu kan. Jadi kita lihat di PPh 26 ini ternyata atas dividen ini masuk nih jadi objek PPh 26 sesuai pasal 26 ayat 1 huruf A. Tarifnya berapa? Tarifnya 20%. Cuma kita lihat lagi tadi berdasarkan tax rate kan ada reduce rate nih, berarti nggak boleh nih ngikutin 20% yang di U domestik, harus ngikutin yang di tax rate yaitu 10%. Jadi ya udah deh, kita langsung kali aja ke pengenaan pajaknya. Jadi 10% kali 200 juta tadi jadi 20 juta. Kayak gitu. Jadi ya udah tinggal dimasukin aja deh ini tarif-tarifnya dan jenis PPh-nya. Ini kayaknya nggak se-complicated yang sebelumnya sih. Masih ada yang bingung nggak? Oke, belum ada yang nanya juga, aku lihat. Jadi kayaknya aku lanjut dulu ya ke yang selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat ke soal yang D. Soal yang D ini ternyata ada royalty fee atas pemakaian know-how
informasi di bidang teknologi produksi senilai 250 juta kepada ex APL penduduk Singapura gitu. Nah, jadi ya udah kita masukin aja buat transaksinya sendiri adalah royalty fee, lawan transaksinya si ex APL tadi, terus objeknya adalah royalti sebanyak 250 juta. Sekarang kita lihat ketentuan pemajangannya. Nah, berdasarkan Tax Treaty Indonesia Singapura, artikel 12 paragraf 2, negara sumber itu bisa ngenain pajak nih atas royalti sesuai dengan ketentuan domestik yang berlaku di negara sumber. Tapi ada ketentuan lebih lanjutnya ya, ternyata. Kalau kita lihat, ternyata ada loh klasifikasi royaltinya yang dimaksud di tax treaty ini. Karena beda klasifikasi royalti bakal beda juga jenis tarif pajaknya. Ternyata kalau berdasarkan yang huruf B ini, royalti di bidang industri, komersi atau komersial, scientific equipment, informasi industri, itu masuknya ke yang huruf B. Yang mana tadi kan royaltinya tentang informasi penggunaan teknologi ya, jadi dia masuknya ke yang 3B ini, bukan yang 3A. Kalau yang 3A kan lebih ke literary, artistic, or scientific work, kayak yang seni-seni gitulah ya, atau yang paten. Nah, sekarang kita masuknya ke yang huruf B. Sekarang kita lihat berapa sih tax rate-nya. Tax rate-nya ternyata di paragraf 2 ini yang huruf B adalah in the case of royalties as defined in paragraph 3 paragraph B, ternyata adalah tarifnya 8%. Jadi ya udah kita kenain tarifnya 8%. Nah, sekarang kita harus tahu dulu kan, kayak kenanya PPh 23, 26, 4 ayat 2, atau PPh 21, atau PPh apa nih? Balik lagi sih, nggak bosen-bosennya ya. Ternyata ini kenanya adalah PPh 26, karena kan lawan transaksinya adalah WPLN kan. Terus dia ada juga nih di objek 26 yang royalti nih di bagian huruf C. Ya udah, akhirnya kita kenakan lah di PPh 26. Tapi tarifnya nggak boleh 20% karena ada tax treaty, jadi pakai tarifnya yang 8%. Gitu. Ya udah tinggal dikali aja, 8% kali 250 juta jadi 20 juta. Seperti itu jawabannya. Nah, kayaknya belum ada yang nanya lagi juga sih. Aku lanjut dulu kali ya, sampai kayak nomor terakhir. Nah, jadi yang kalau untuk nomor terakhir ini, sebenarnya ini simpel aja sih. Kalau untuk nomor terakhir kita balik lagi ya. Ternyata ternyata pertanyaannya ini adalah, nah ini, penalty charge sebesar 25 juta kepada XAPL atas keterlambatan RPB dalam melunasi tagihan XAPL sesuai kontrak royalti pada poin D. Ternyata di sini ada keterangan penalty charge ini masuknya ke bagian interest. Tapi kita harus lihat lagi nih di tax treaty-nya apakah benar gitu kan dia termasuk bagian dari interest atau enggak. Ternyata di yang tax treaty Singapura Indonesia, term interest ini dikecualikan. Term interest ini ada termasuk beberapa bagian. Contohnya ini nih ada income from debt claims, terus ini income from government securities dan lain-lain. Tapi di sini disebut ini di kalimat terakhir, penalty charge for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this article. Jadi penalty charge ini nggak termasuk bagian dari interest, kayak gitu. Jadi sesuai, oh ya tadi jangan lupa dimasukin dulu ya, ini 25 juta DPP-nya. Jadi karena ada pengecualian dari artikel 11 paragraf 5 ini, bahwa dia bukan termasuk dari interest, ya udah makanya nggak ada pemotongan pajak di negara sumber dalam hal ini di Indonesia. Karena dia nggak masuk definisi interest. Cuman yang harus kita perhatikan adalah belum tentu semua negara tuh mengecualikan penalty charge ini dari definisi interest. Ada juga beberapa negara-negara yang penalty penalty charge ini termasuk dari interest. Kalau misalnya dia termasuk dari interest, ya otomatis kena ada pemotongan pajaknya. Tapi kebetulan karena Singapura ini mengecualikan, ya udah berarti nggak ada pemotongan pajaknya. Jadi kalau misalnya besok nanti ada di soal, jangan langsung kayak, wah penalty charge nih, berarti nggak masuk. Belum tentu. Jadi harus dilihat dulu tuh di bawah-bawah di artikel yang bagian interestnya termasuk atau enggak. Dan saran aku juga buat yang dividen, royalti, segalanya itu juga dicek kayak yang termasuk definisi dividen tuh apa, royalti apa di tax treaty-nya. Buat memastikan dan double check aja sih buat di soalnya kayak dia termasuk nggak nih objek dari yang dimaksud dengan interest, royalti atau dividen. Kayak gitu.
Ada yang mau nanya dulu nggak nih? Karena nomor satu kita udah selesai. Kayaknya belum ada yang nanya juga sih. Sepertinya udah jelas semua kali ya. Mungkin kita bisa lanjut dulu ke soal yang berikutnya tentang metode eliminasi pajak berganda. Mungkin boleh dilanjut, Mei. Oke, nah ini kita masuk ke materi tentang metode eliminasi pemajakan berganda. Jadi di tahun angkatan 2021 satu tuh ada soal yang jenisnya kayak gini, cuma kita nggak ingat bentuk soalnya kayak gimana, jadi kita bakal ngejelasin setiap metodenya. Nah, secara umum tuh metode eliminasi pemajakan berganda ada tiga. Yang pertama itu metode pengecualian atau exemption methods. Jadi maksudnya pengecualian tuh entah subjeknya, objeknya, atau pajaknya itu sendiri itu dikecualikan dari perhitungan pajak domestik. Nah, untuk exemption method ini ada empat jenis. Yang pertama ada full exemption, yang kedua ada tax exemption at the top, yang ketiga ada tax exemption at the bottom, dan yang terakhir ada proportional tax. Nah, untuk exemption method ini yang bakal dijelasin lebih lanjut itu yang full exemption. Nah, karena yang ketiga sisanya itu nggak begitu jelasin sih di kelas dosen. Tapi kalau teman-teman penasaran gimana cara perhitungannya, di drive tax tutor Pay itu udah ada PPT sama Word tentang metode eliminasi pemajakan berganda. Mungkin bisa dilihat-lihat nanti setelah tax tutor. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, boleh PC aku atau Kanadia. Terus lanjut yang kedua itu ada metode pengurangan pajak atau tax credit methods. Nah, ini metodenya tuh kayak kredit pajak entah PPh Badan atau PPh OP kayak yang PPh 23, 22, 15. Jadi metodenya tuh pajaknya itu akan mengurangi PPh yang terutang atas seluruh penghasilan. Nah, itu ada tiga jenis. Yang pertama ada full tax credit, yang kedua ada ordinary tax. Itu ordinary tax dibagi lagi jadi tiga, ada overall, per country limitation, sama basket limitation. Dan yang terakhir ada sparing tax. Nah, untuk tax credit yang bakal dijelasin itu cuma full tax credit sama per country limitation. Dan yang ketiga, metodenya yang terakhir itu ada pembebanan pajak sebagai biaya atau tax deduction methods gitu. Nah, langsung aja biar teman-teman paham gimana perbedaan dari masing-masing metode. Ada studi kasus ini soalnya XLPD adalah WPDN atas negara domisili atau negara D, di mana dalam tahun pajak tertentu SLTD itu mendapatkan penghasilan dari dalam negeri, itu yang dari negara D itu sebesar 800, dan memperoleh penghasilan luar negeri sebesar 200 dari negara sumber atau negara S. Nah, tarif PPh-nya di setiap negara adalah sebagai berikut. Yang negara D itu memberlakukan tarif 25%, sedangkan negara S itu lebih rendah dari negara D sebesar 20%. Dan negara D mengadopsi perpajakan worldwide income untuk WPD-nya. Teman-teman pasti udah tahu dong worldwide income itu maksudnya apa. Jadi nanti ketika menghitung pajak untuk domestik untuk negara D, itu penghasilan dari luar negeri itu harus ditambah sama penghasilan dari dalam negeri. Karena namanya worldwide income. Oke, jadi sebelum masuk ke metode, aku mau jelasin dulu apa sih implikasi dari suatu transaksi kalau misalnya nggak pakai metode eliminasi pemajakan berganda. Nah, biasanya tuh negara-negara tersebut tuh nggak punya P3B ya, atau Double Taxation Agreement atau DTA. Jadi, Nadia boleh tolong zoomin dikit nggak? Gimana tadi? Sorry. Di zoom itu yang Oh, di Zoom. Oke. yes, Sebentar ya. lagi-lagi. Udah, Dikit lagi. Sampai 100 deh. 400. Oke, Udah. dadah. Thank you. Nah, di situ udah kasih tabel keterangannya untuk foreign source income itu penghasilan dari luar negeri tadi jumlahnya 200 dari negara S. Terus untuk domestic source income itu yang dari negara D sebesar 800. Jadi total taxable income-nya itu 1000 karena dia menerapkan worldwide income. Jadi yang luar negeri 200 harus ditambah sama yang domestik 800. Terus untuk untuk menghitung PPh yang terutang, income tax imposed yang untuk penghasilan dari luar negeri itu kita pakai tarif negara S ya. Itu sebesar 20% dari penghasilannya sebesar 200 yang dari penghasilan negara sumber S. Jadi totalnya 40. Nah, untuk domestik karena dia mengadopsi worldwide income, jadi DPP-nya itu
pakai nilai yang totalnya ini 1.000, yang 200 tambah 800. Jadi untuk penghitungan pajak domestiknya 25% dikali 1.000, hasilnya 250. Nah, karena dia nggak punya DTA, dia nggak menerapkan metode eliminasi pemajakan berganda, jadi total income tax burden atau beban PPh yang harus ditanggung tuh 250 ditambah 40, jadinya 290. Nah, implikasinya apa? Jadi kalau misalnya negara tersebut nggak ada tax treaty atau P3B, jadi si XLPD ini tuh membayar pajaknya tuh lebih gitu, kelebihan. Kenapa? Karena di luar negeri dia udah bayar 40, di domestik dia bayar lagi atas penghasilan luar negerinya itu. Jadi beban pajaknya tuh istilahnya bertambah 2 kali lipat gitu. Jadi kan si XLPD ini terbebani pajak yang terlalu besar gitu. Karena nggak ada DTA, jadi ada efek pengenaan pajak berganda dari transaksi ini kalau misalnya dia nggak pakai tax treaty gitu. Nah, untuk yang non DTA mungkin udah paham nggak ya? Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari yang kalau misalnya nggak ada metode eliminasi? Em, Mungkin nggak ada, belum ada yang ngechat. Lanjut aja ke metode yang pertama yang full extension. Oke. Nah, untuk full exemption method ini maksudnya adalah metode di mana penghasilan dari luar negeri bukan merupakan penghasilan yang dikenai pajak di dalam negeri. Jadi nanti di penghitungan untuk pajak domestiknya, itu penghasilan luar negeri itu nggak boleh dimasukin, nggak boleh dihitung. Gitu, makanya dia dikecualikan kan namanya full exemption. Nah, perhitungannya untuk yang A sampai C ini masih sama. Total taxable income-nya itu 1.000, 200 tambah 800. Terus untuk perhitungan PPh yang dipotong di luar negeri juga masih sama, 40, nggak ada perubahan. Nah, teman-teman perhatiinnya itu di bagian perhitungan pajak domestiknya. Nah, karena dia menganut full exemption method, jadi untuk DPP pajak domestiknya itu kita pakai dari penghasilan dalam negeri aja. Karena yang penghasilan luar negerinya kan dikecualikan gitu. Dia pakai metode full exemption. Penghasilan yang didapat dari luar negeri itu dikecualikan pada saat kita menghitung untuk pajak domestiknya. Nah, biasanya tuh metode ini tuh diterapkan oleh negara-negara yang mengadopsi basis teritorial gitu karena basis teritorial itu artinya kan berarti eh, pajak domestiknya itu cuma dihitung dari penghasilan dalam negeri aja, penghasilan luar negerinya itu nggak dihitung, beda sama yang worldwide income. Kalau worldwide income berarti penghasilan luar negeri kan itu harus dihitung. Jadi nanti penghitungan pajak domestiknya ini 25% itu dikali sama yang 800 aja, 200-nya itu nggak usah karena dikecualikan. Jadi totalnya, totalnya 200 ya. Totalnya itu aku nanti. Oh, salah nih, dikali 800 ternyata. Sorry, sorry. Berarti 25% ini dikali 800 yang domestik. Jadi hasilnya 200 gitu. Nah, income tax burden-nya itu jumlahin 40 ditambah 200 sama dengan 240. Beda ya sama tadi yang no DTA kan totalnya 290. Karena yang penghasilan luar negerinya itu nggak dikecualikan. Tapi di full exemption itu totalnya 240 karena penghasilan dari luar negerinya itu nggak dimasukin pada saat perhitungan pajak domestiknya gitu. Nah, untuk metode ini ada yang mau ditanyain nggak, teman-teman? Sebelum lanjut ke metode selanjutnya. Aku lanjut dulu aja ya. Kalau misalnya teman-teman ada yang masih bingung sama yang full exemption, boleh ditanyain aja lewat chat. Oke, lanjut. Metode yang kedua ada full tax credit method. Jadi maksudnya dari metode ini, seluruh pajak yang udah dibayar di luar negeri, ini dapat dikreditkan atau bisa jadi pengurang bagi jumlah pajak yang terutang atas seluruh penghasilan. Kayak tadi aku bilang, ini metodenya sama kayak kredit pajak PPh badan atau PPHOP, kayak yang angsuran PPh pasal 25, PPh 23, 22 itu kan akan mengurangi PPh yang terutang ya. Nah, itu tuh cara ngitungnya tuh hampir sama kayak gini. Untuk foreign source income dari yang A sampai D nomor 1 ini nggak ada yang berubah. Teman-teman lihatnya di bagian yang domestik D2. Nah, biasanya negara-negara yang mengadopsi worldwide income pakai metode eliminasinya full tax credit kayak yang di Indonesia. Nah, perhitungan full tax credit ini karena dia mengadopsi worldwide income, penghasilan luar negerinya itu tetap dihitung gitu. Tetap dijumlahin sama penghasilan domestik untuk menghitung pajak domestiknya. Makanya 25% ini nanti dikali sama yang 1.000 gitu. Hasilnya 250. Untuk total income tax burden before FTC atau full tax credit itu hasilnya 290 karena 250 tambah 40.
Kak, sama dong. Kayak yang no DTA beda. Kalau no DTA stop aja di angka 290. Tapi kalau full tax credit, dia harus ngurangin dulu nih sama yang angka 40 ini, pajak yang udah dibayar luar negeri. Jadi total income tax burden setelah full tax credit itu adalah 250. Dari 290 dikurangi sama 40. Ada chat yang masuk. Sorry Kak, itu tarifnya 25% atau 22? 25% ya. Tadi di soalnya 25%. Boleh di scroll ke atas sedikit nih, Mas, di soalnya. Nih, negara D memberlakukan tarif PPh 25%. Gitu. Dilihat dari soalnya ya, teman-teman. Oke, mungkin boleh balik lagi, nah. Ada yang mau ditanya lagi nggak, teman-teman, dari full tax credit sama full exemption? Pokoknya bedanya tuh di perhitungan pajak domestiknya. Kalau full exemption, di pajak domestiknya itu kita pakai DPP-nya itu dari penghasilan domestiknya aja, penghasilan luar negerinya tuh nggak usah dimasukin. Tapi kalau di full tax credit, di perhitungan pajak domestik tetap penghasilan luar negerinya itu ditambah, dimasukin, dihitung, ditambah sama penghasilan domestik, tapi nanti untuk menghitung total income tax burden-nya itu jangan lupa dikurangin dulu sama pajak yang udah dibayar di luar negeri. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Oke, kayaknya udah paham. Nanti kalau misalnya masih bingung, boleh chat lagi aja. Oke, langsung boleh dilanjut Nadia untuk tax deduction method. Oke, nah kalau ini buat tax deduction method-nya. Ini adalah metode ke berapa tadi ya? Ketiga, kalau nggak salah ya, ketiga. Jadi kalau untuk tax deduction method ini, kayak gimana sih? Sesuai namanya ya, ini kan tax deduction, berarti ada kaitannya nih sama pengurang-pengurang dan beban gitu kan. Jadi kalau tax deduction method ini sebenarnya nganggapnya itu penghasilan dari luar negeri ataupun penghasilan dari dalam negeri, itu adalah objek pajak yang harus digunggung, dijadiin satu, ditambah ketika menghitung PPh badan dalam negerinya. Cuman, pajak yang udah dibayar wajib pajak di luar negeri nih, akan menjadi seolah-olah tuh kayak jadi beban gitu. Bakal mengurangi penghasilan kena pajaknya si wajib pajak. Makanya ini kan kalau kita lihat ya, dia foreign-nya ini 200 nih penghasilan di LN, domestik 800 kayak tadi ya. Jadi kan totally adalah 1000. Ternyata di luar ini yang penghasilan 200 kena pajak 20%, jadinya 40 kan. Nah, si 40-nya ini akan menjadi pengurang dari taxable income-nya atau penghasilan kena pajaknya. Jadi dikuranginya tuh di atas gitu loh guys, di atas ya. Di bagian di bawah total taxable income-nya. Dapatlah 960. Terus habis itu ya udah tinggal dikali aja sama rate tarif pajak dalam negerinya yaitu 25% sesuai yang di soal. 960 kali 25 adalah 240. Terus ini adalah total income tax burden-nya. Ini harusnya ditambah ya. Ini kenapa kurang F ya? Jadi ini sebenarnya tinggal ditambah aja kayak total pajak yang dia tanggung untuk PPh badan dalam negeri kan 240 dan juga dia menanggung pajak 40 di luar negeri jadi 240 tambah 40 maka jadilah 280. Bentar ya ini aku ubah sekalian deh. D tambah F. D tambah F. Nah, terus habis itu tinggal total income tax burden-nya. Nah, dapetnya dari sini ya, 280 dibagi 1000 atau total seluruh pajak yang dia tanggung dibagi total seluruh penghasilannya dia. Kayak gitu. Nah, karena belum ada yang nanya, jadi aku langsung lanjut lagi ke metode yang terakhir. Kalau ini adalah metode yang per country limitation. Ini aku pakai soalnya agak beda, jadi emang sengaja ngambil beberapa negara biar kelihatan gitu kan bedanya. Kalau per country limitation ini mirip sama metode yang diadopsi di Indonesia. Jadi mirip KPLN ya, ada di pasal 24 deh buat penghitungannya di UPPH. Itu mirip kayak gini secara teori, yaitu pakai yang per country limitation. Di mana maksudnya per country limitation ini adalah metode penentuan besaran kredit pajak yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pajak terutang. Jadi yang dikurangin tuh pajak terutangnya nih, bukan dari taxable income-nya, beda sama yang deduction tadi kan. Cuman nggak serta-merta bisa langsung mengurangi tuh pajak yang di luar negeri, ada S dan K yang berlaku, jadi harus dihitung dulu secara proporsional
dihitung dulu pakai perbandingan sebenarnya berapa sih yang boleh dijadiin kredit pajak di Indonesia. Dan ketentuannya itu kalau misalnya nanti nanti di perhitungan itu kan bakal kelihatan ya lebih besar mana sih antara batasan kredit pajak dari luar negerinya sama pajak luar negeri yang kita benar-benar bayarkan. Nah, itu yang boleh dikreditkan itu whichever is lower, jadi mana yang lebih rendah. Nah, buat lebih jelasnya kayak gini, contoh soalnya. Nah, jadi di sini ada si PTA yang menerima penghasilan neto kayak gini ya, di negara X, Y, Z. Di negara X dia dapat penghasilan 1 juta, kena PPh 300 juta. Di negara Y dia ada penghasilan 3 miliar, terus kena PPh luar negeri 450 juta. Di negara Z dia ada kerugian. Nah, terus penghasilan neto dalam negeri ada 4 miliar. Ya udah tinggal dimasukin aja penghasilan neto luar negerinya 1 miliar tambah 3 miliar. Terus yang Z kan kerugian nggak ngaruh kemana-mana ya, nggak boleh dimasukin juga karena kalau kerugian di luar negeri kan eh, apa nggak bisa dijadikan pengurang buat penghitungan PPh badannya. Kecuali kalau kerugian dalam negeri baru bisa. Nah, terus kalau ini ternyata dia ada penghasilan itu dalam negeri nih 4 miliar, tinggal ditambah aja 4 tambah 4 jadinya 8. Kayak gitu. Nah, terus habis itu langsung aja dikenain nih eh PPh terhutangnya. Ini aku pakai contohnya pakai dasar hukum Indonesia ya ceritanya. Ternyata di PPh terhutangnya ini kan ketentuannya adalah oh ini masih pakai tarif lama ya. Ceritanya ini masih pakai tarif lama 25%. Jadi ya udah PPh terhutangnya adalah 2 miliar. Nah, sekarang kita lihat emang bener ya kita harus bayarnya 2 miliar. Belum tentu karena kita udah ada pajak-pajak yang dibayar di luar negeri. Kalau yang dari negara X ini sendiri, dia kan penghasilan di luar negerinya ini pajaknya kan bayar 300 miliar. Dan untuk penghasilannya sendiri adalah 1 miliar kan tadi nih. Nih penghasilannya kan 1 miliar. Terus ya udah tinggal dimasukin aja penghasilan yang diperoleh di luar negeri per taxable income-nya atau seluruh penghasilan nih, penghasilan kena pajak yaitu 8 miliar. Terus tinggal dikali sama PPh terutang. Makanya kita harus nyari PPh terutangnya dulu kan tadi. Dapatlah segini nih 250 juta. Terus kalau yang Y sama juga dihitung kan. Ini dia penghasilan luar negerinya adalah 3 miliar. Per total semuanya adalah 8 miliar. Tinggal dikali aja sama PPh badan terutang 2M. Dapat segini 750 juta. Terus angka-angka ini nggak serta-merta langsung jadi kredit pajaknya. Karena kita harus lihat dulu kalau di yang negara X ini, dia kan tadi bayar pajak 300 juta. Terus ternyata batasan kredit pajaknya 250 juta doang. Ya berarti nggak bisa dong dikreditin semuanya, nggak bisa 300 juta ini benar-benar jadi pengurang, tapi yang boleh cuma 250 juta yang lebih rendah. Terus kita lihat, ini kan 250 juta nih. Terus kita lihat yang negara Y, dia bayar pajak 450 juta. Tapi ternyata dia batasannya pengkreditan pajaknya itu 750 juta gitu. Ya nggak boleh pakai yang ini kan keenakan dong dia bayar pajaknya cuma segini. Jadi ya udah bayar pajak. Jadi ya udah yang boleh jadi pengurang tuh cuman yang 450 juta ini aja. Udah deh dimasukin. Terus tinggal dihitung PPh badan kurang bayarnya. Jadi PPh terutangnya adalah 2M tadi, terus dikurang 250 sama dikurang 450. Jadi yang PPh badan yang harus dilunasin di setor ke negara di akhir tahun pajak adalah segini, 1,3 M begitu. Kayaknya belum ada yang nanya juga sih. Karena belum ada yang ngechat, jadi mungkin bisa dilanjut dulu kali ya ke soal 2. Kalau misalnya nanti ada yang bingung, tanyain dulu aja. Oke deh, mungkin bisa dilanjut nih, Mei. Oke, ini soal terakhir dari soal UASTI. Untuk nomor 2, ini kan narasinya tuh lumayan panjang ya, jadi teman-teman harus semangat membaca. Nomor 2 itu BUT Thank You Scientist atau TGS yang kedudukan kantor pusatnya di Amerika Serikat telah ditunjuk oleh PT Ageng Podo Suko atau AP untuk melakukan serangkaian pekerjaan konstruksi, pembuatan pabrik, dan manufacturing workshop di kawasan Batang, Jawa Tengah.
Kontraknya itu senilai 500 miliar dilakukan dalam jangka waktu 15 bulan mulai 22 Oktober 2020 sampai dengan 22 Desember 2021. Construction cost yang dikeluarkan TYS adalah senilai 300 miliar, di mana 80%-nya itu berupa pembelian material dan peralatan dari vendor dalam negeri yang semuanya berstatus PKP. Memperhitungkan biaya operasional lainnya yang diperoleh dari supplier kecil. Nah, TYS juga menikmati laba bersih komersial sebelum pajak sebesar 30% dari nilai kontrak, yaitu 100 miliar di tahun 2020 dan 50 miliar di tahun 2021. Sementara laba bersih fiskalnya untuk kepentingan perhitungan branch profit tax diperkirakan 175 miliar, yaitu 110 miliar di tahun 2020 dan 65 miliar di tahun 2021 setelah mempertimbangkan koreksi fiskal terhadap laba bersih komersial. Untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi, TYS juga mendatangkan tenaga ahlinya dari Amerika Serikat. Amerika Serikat, di mana semua penduduknya itu merupakan warga negara Amerika Serikat dengan rincian sebagai berikut. Nomor satu ada Mr. Donald Trump, terus ada Miss Jessie Architect Jet, sama Mr. Thomas Dolby. Nah, imbalan ketiga tenaga ahli tersebut telah dibebankan dalam construction cost pada financial statement pihak BUT sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Nah, pertanyaannya itu ada dua. Yang pertama, bagaimana kewajiban PPh badan dan PPh lain terkait dengan kegiatan usaha konstruksi tersebut dan hitung pengenaan pajak atas laba usaha kegiatan konstruksi. Jadi yang nomor satu ini kita lebih fokus ke sisi badannya, si BUT TYS. Kayak apakah kewajiban PPh badannya itu gimana, terus berapa PPh badannya, terus PPh-PPh lain kayak PPh pasal 22, 15, 4 ayat 2, 23 itu ada nggak gitu timbul dari jasa konstruksi tersebut. Terus untuk pengenaan pajak atas laba usaha kegiatan konstruksi itu maksudnya adalah BPT atau Branch Profit Tax. Berarti nanti kita bakal ngitung BPT-nya. Dan untuk pertanyaan nomor dua, bagaimana perlakuan perpajakan terhadap ketiga tenaga ahli tersebut? Hitung kewajiban perpajakan terkait dengan imbalan yang diterima oleh ketiganya. Nah, untuk nomor dua, kita fokus ke ketiga tenaga ahli si BUT TYS. Itu yang Mr. Donald Trump, terus ada Miss Jessie, sama Mr. Thomas Dolby. Gitu. Nah, sebelum kita jawab soalnya, teman-teman bisa nih tulis dulu diketahuinya tuh apa aja, kayak pemberi jasanya BUT TYS, pemakainya PT AP, jenis jasanya konstruksi pembangunan, durasinya 15 bulan, dan nilai kontraknya itu 500 miliar. Gitu. Nah, kita jawab dari pertanyaan nomor satu. Nah, sebenarnya kalau dari narasi soal tuh udah kelihatan ya, dia namanya BUT TYS, udah ada kata BUT, otomatis dia bisa dianggap udah timbul BUT di Indonesia. Tapi misalnya kalau teman-teman kurang yakin, boleh langsung analisis aja, yang analisis permanent establishment yang artikel 5 sama business profit di artikel 8. Boleh di scroll ke bawah, Nat. Di negara B, tapi kantor pusatnya di negara A, kita pakai tax treaty-nya negara A gitu. Tax treaty masing-masing. Nah, kalau ini kan tax treaty Indonesia Amerika. Jadi ada di artikel 5, paragraf 2, letter I. Kenapa pakai letter I? Karena itu dia jenis jasanya itu konstruksi pembangunan gitu. Pembangunan atau instalasi atau perakitan itu langsung aja ngacu ke letter yang ada kata-kata building site, construction, assembly, atau installation project gitu. Nah, kalau di letter I ini, berdasarkan letter I, kalau suatu company dikatakan dia punya BUT, kalau jasa konstruksinya itu exist or continuous for more than 120 hari. Jadi, jasa konstruksi pembangunannya itu harus dilakukan selama lebih dari 120 hari. Nah, BUTTS kan ngelakuinnya selama 15 bulan ya.
karena di soal itu nggak ada keterangan apakah 1 bulan 30 hari atau harus ikut tanggal kalender, mungkin teman-teman kalau misalnya nanti ada esai, teman-teman tulis aja asumsi 1 bulan sama dengan 30 hari atau sama asumsi 1 bulan mengikuti tanggal kalender. Kalau misalnya pakai 30 hari, langsung aja 15 bulan dikali 30 berarti 450 hari ya. Nah, itu udah lebih dari 120 hari sehingga dapat dikatakan si BUTTYS ini timbul BUT Indonesia. Terus kalau misalnya teman-teman pakai tanggal kalender, berarti teman-teman harus hitung satu persatu setiap bulannya. Oktober, November, Desember, terus lanjut lagi Januari sampai ke Desember tanggal 22 tahun 2021. Nah, totalnya 427 sama lebih dari 120 hari juga gitu. Nah, lanjut kita ke artikel 8, paragraf 1, Tax Treaty Indonesia Amerika tentang bisnis profit untuk melihat apakah si Indonesia ini punya hak pemajakan atau enggak. Nah, berdasarkan paragraf 1, kalau misalnya si company itu eh, mempunyai BUT di negara lain, yaitu negara Indonesia, itu tentunya pajaknya itu akan dikenakan di Indonesia. Berarti berdasarkan artikel 8 paragraf 1, Indonesia ini punya hak pembajakan atas penghasilan yang diperoleh oleh BUTTS karena BUTTS ini udah dianggap timbul BUT berdasarkan artikel 5. Gitu. Dari analisis yang pertama ini ada yang mau ditanyain? Harusnya udah aman ya, karena ini sama kayak waktu TS. Lanjut aja ke analisis berikutnya. Nah, karena dia udah dianggap timbul BUT, kayak tadi sebelumnya Nadia udah pernah singgung, kalau BUT itu adalah subjek pajak luar negeri yang kewajibannya itu dipersamakan dengan badan dalam negeri. Jadi sebenarnya BUT itu jati dirinya dia adalah SPLN, tapi karena dia adalah BUT, jadi kewajiban perpajakannya itu dipersamakan dengan badan yang ada di dalam negeri gitu. Nah, untuk jasa konstruksi ini sebenarnya secara khusus dia diatur dalam PP. Untuk PP yang terbaru itu sebenarnya PP nomor 9 tahun 2022. Tapi karena di soal ini dia konstruksinya itu dilakukan sampai tahun 2021, nah PP-nya PP 9 ini belum berlaku, jadi kita ngacunya ke PP 51 tahun 2008. Nah, jadi jasa konstruksinya itu dikenakan PPh final. Makanya nanti kita untuk menghitung PPh badan tuh PPh badannya tuh bukan yang perhitungan PPh badan kayak umumnya gitu. Karena jasa konstruksi ini kan PPh final, berarti nanti kita ngitungnya pakai cara PPh final jasa konstruksi. Nah, di sini ada di pasal 3 ayat 1 PP 51 tahun 2008. Jadi nanti ngacu untuk tarifnya itu ngacu ke PP 51 2008. Kalau nanti di soal UAS teman-teman udah tahun pajak 2022 atau 2023 atau 2024, 2024 berarti nanti pakai PP nomor 9 tahun 2022. Gitu. Nah, selanjutnya, asumsi jasa konstruksi yang dilakukan oleh BUTTS adalah jasa konstruksi dengan sertifikat badan usaha kualifikasi besar, sehingga tarif PPh final atas jasa konstruksi yang dikenakan pada BUTTS itu sebesar 3%. Sebagaimana dijelaskan pasal 3 ayat 1 huruf C. Nah, di sini kan teman-teman bisa lihat di pasal 3 ayat 1 tuh ada banyak tarifnya ya. Itu tergantung kualifikasi dari si perusahaan konstruksinya itu. Karena di soal itu nggak dijelasin apakah BUTTS itu punya sertifikasi atau kualifikasinya tuh entah kecil, besar, atau menengah. Jadi teman-teman pakai asumsi aja. Tapi harusnya kebanyakan BUT, kalau namanya udah BUT, dia kualifikasinya besar ya. Jadi kita pakai tarif yang 3%, yang di pasal 3 ayat 1 huruf C. Kalau di PP 9 tahun 2022 itu pakai yang 2,65%. Nih, sebelahnya aku udah cantumin yang terbaru. Oke, lanjut lagi, Nat. Oke, terus, nah untuk DPP-nya itu asumsi pembayaran jasa konstruksi dilakukan dalam 2 termin sesuai dengan profit alokasi pada soal yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2021. Kenapa kita asumsiinnya dia pembayaran jasa konstruksinya itu dilakukan dalam 2 termin? Karena di soal narasinya kan si BUTTS itu menerima laba komersial itu 2 kali ya, pada tahun 2020 sama 2021. Jadi kita berpikirnya itu si BUTTS-nya itu mengakui pendapatannya itu 2 kali pada tahun 2020 sama 2021. Jadi 500 miliarnya itu nggak seablek diterima pada saat itu juga gitu. Jadi dipecah tahun 2020 sama 2021. Nanti ngalokasinya itu sesuai sama profit masing-masing tahunnya. Boleh di-scroll lagi, Nat? Gitu.
Nah, jadi kayak sesuai di pasal 5 ayat 1, PPh final tuh dipotongnya pada saat pembayaran gitu. Karena kita ngasumsiinnya si BUTTS-nya tuh nerima pembayaran 2 kali pada tahun 2020 sama 2021, berarti nanti PPh finalnya bakal dikenain 2 kali. Di tahun 2020 iya, 2021 iya. Nanti kalau misalnya narasinya si BUTTYS-nya itu mengakui laba komersialnya cuma di tahun tertentu, 1 tahun tertentu, entah 2020 atau 2021, berarti nanti PPh finalnya cuma dikenain sekali atas 500 miliarnya itu langsung. Oke, sampai sini ada yang masih belum paham, ada yang mau ditanyain? Belum kita lanjut ke perhitungan PPh badan. Oke, kalau belum, lanjut aja. Nah, ke perhitungan PPh atas jasa konstruksi BUTTS. Nah, kewajiban PPh badannya ini karena jasa konstruksinya dikenain PPh final, maka nanti kita ngitungnya tuh nggak kayak PPh badan umumnya yang harus rekonsiliasi fiskal, ntar kita nentuin laba fiskalnya berapa, makanya nanti di narasinya tuh jangan terkecoh dengan ada kata-kata laba fiskal. Terus ntar perhitungan BPT-nya setelah koreksi fiskal itu jangan terkecoh. Jadi teman-teman lihat dulu jenis jasanya apakah dikenakan final atau enggak. Nah kalau final ya udah hitungnya kayak gini aja. Karena dia final, jadi nggak boleh menghitung construction cost. Yang tadi dijelasin construction cost-nya tuh ada berapa gitu ya. Nah itu tuh nggak dipakai. Nah untuk tahun 2020, revenue yang diterima itu 333 miliar. Wah jelek banget nih angkanya. Jadi teman-teman jangan lupa siapin kalkulator kalau boleh. Harusnya boleh sih. Nah, untuk menghitung revenue tahun 2020 itu kita pakai alokasi profitnya. Nah, profit tahun 2020 itu kan 100 ya. Sedangkan total profit yang dia terima dari 2020 sampai 2021 itu kan totalnya 150. Berarti untuk revenue ini 100 per 150 dikali sama 500 miliar yang total kontrak jasa konstruksinya itu. Boleh tolong dipencet nggak? Nam? Yang revenue 2020. Nah ya, itu jadi 100 per 150 dikali H19 ini yang 500 miliar itu. Jadi totalnya segini. Nah untuk 2021 itu dia nerima profitnya kan 50, berarti ya tinggal diganti yang atasnya 50 per 150 dikali 500 miliar. Gitu. Nah, untuk PPh final, karena tadi dia kualifikasinya itu besar, kita pakai tarif 3%, langsung aja 3% untuk tahun 2020 dikali sama 333 miliar ini, hasilnya 10 miliar. Dan untuk 2021 dikali sama 166 miliar, hasilnya 5 miliar. Gitu. Nah, untuk PPh final ini dipotong oleh si pemakai jasanya atau si PTAP. Gitu. Ada yang ditanya dari perhitungan PPh final? Harusnya aman lah ya, karena cuma dikali sama revenue aja, nggak usah kita bikin rekonsiliasi fiskal pusing. Nah, lanjut, kita ngitung BPT, karena tadi disuruh kan hitung pengenaan pajak atas laba usaha kegiatan. Nah, laba usahanya tuh jangan pakai yang 100 sama 50 miliar tadi yang dinarasi, tapi kita pakai yang net profit after tax ini di atas. Yang 323 miliar sama 161 miliar. Karena ini hasilnya tuh dikurangin dulu ya revenue sama PPh final harus dikurangi. Nah, BPT-nya pakai tarif 10%. Kenapa? Kita ngacu lagi ke tax treaty. Karena si Amerika ini kan punya tax treaty. Jadi kita ngacu ke tax treaty terutama di artikel 11 tentang dividen. Nah, BPT itu biasanya ada di dividen. Boleh agak digeser dikit, Nat? Oke, dah. Oh. Nah, untuk BPT itu biasanya ada di paragraf agak-agak terakhir lah ya. Di sini kalau di tax treaty Amerika tuh ada di paragraf 4. Nah, di sini jelasin kalau misalnya sebuah company dia punya BUT di negara lain, kalau dalam konteks ini Indonesia, nah, negara Indonesia itu bisa memajaki additional tax. Nah, kata kuncinya itu ada di additional tax untuk BPT di tax treaty. Tapi Indonesia tuh nggak boleh majakin tarifnya itu lebih dari 10%. Berarti nanti kenain BPT-nya itu cukup di 10% aja gitu. Dari tax treaty. Oke. Geser lagi Nat ke kiri. Oke, thank you. Nah, jadi BPT-nya itu 10% dari net profit after tax, bukan dari revenue. Karena namanya branch profit ya, profit. Jadi kita pakainya net profit after tax. Jadi untuk tahun 2020, 10% dikali 323 miliar, hasilnya 32 miliar sekian, sekian, sekian. Dan untuk 2021, 10% dikali 161 sekian, sekian, sekian miliar, hasilnya 16 miliar, 166, bla, bla, bla.
Nah, untuk BPT-nya ini disetor sendiri oleh BUTTYS gitu. Jadi kalau PPh final dipotong oleh si pemakai jasanya, BPT itu disetor sendiri oleh si BUTTYS. Berarti tax burden-nya berapa, Kak? Tax burden itu beban PPh yang harus ditanggung oleh BUTTYS ya tinggal PPh final ditambah BPT gitu. Dari PPh badannya ada yang mau ditanyain? Oh ya, terus kalau misalnya di narasi soal misalnya di UAS kalian bukan jasa konstruksi yang dikenakan PPh final atau jasa-jasa lain yang bukan dikenakan PPh final, berarti nanti menghitungnya pakai PPh badan kayak biasa. Jadi rekonsiliasi fiskal, terus nanti ngitung pajaknya pakai laba fiskal, ribet deh kayak gitu. Oke, kalau nggak ada yang ditanyain dari PPh badan, kita lanjut ke kewajiban PPh lainnya. Nah, untuk kewajiban PPh lainnya ini dimention aja sih kira-kira PPh apa aja sih yang timbul dari jasa konstruksi tersebut. Nggak usah dihitung PPh-nya, pajaknya itu berapa. Jadi kewajiban PPh lain terkait dengan kegiatan usaha konstruksi itu adalah kemungkinan PPh pasal 22 impor atas bahan baku konstruksi. Tadi kan udah dibilang ya, kalau dia beli peralatan atau segala macam lah untuk kegiatan jasa konstruksinya itu, kemungkinan ada PPh pasal 22. Terus sama kan tadi dia memperkerjakan 3 tenaga ahli ya. Nah, kalau misalnya tenaga ahli itu kan kemungkinan PPh pasal 21 atau PPh pasal 26, tergantung si tenaga ahlinya itu termasuk WPDN atau WPLN. Jadi kewajiban PPh lainnya itu ada 3, PPh pasal 22 import dan PPh pasal 21 dan atau PPh pasal 26. Entah semua ketiga-tiganya 21 atau dua-duanya ketiganya 26 atau ada yang 21 ada yang 26 gitu. Dari pertanyaan satu ada yang mau ditanyain lagi teman-teman? Tidak ada. Nanti jangan lupa dicek tahun soalnya ya, karena PP-nya ini berubah, tarifnya tuh berubah mengikuti tahun pajak. Kalau tahun pajaknya udah lebih dari 2022, kita pakainya PP 9 tahun 2022. Lanjut ke pertanyaan 2. Nah, oke. Thank you. Nah, pertanyaan 2 ini kan kita fokusnya ke tenaga ahlinya ya. Berarti untuk kewajiban PPh Badan BUTTS sudah kita lupakan. Kita lanjut fokus ke ketiga tenaga ahli. Nah, untuk menentukan perlakuan perpajakan terhadap ketiga tenaga ahli itu, kita mengacu ke artikel 16 Tax Treaty Indonesia Amerika tentang Dependent Personal Services. Kenapa harus DPS? Karena si ketiga tenaga ahli itu dia bekerja atas nama si BUTTYS gitu. Itu makanya masuk ke DPS. Pokoknya DPS itu kalau orangnya itu bekerja atas nama perusahaan, itu masuknya artikel DPS. Kalau IPS, Independent Personal Services, dia bekerjanya itu atas nama sendiri gitu. Jadi si PTAP-nya itu ngontraknya itu langsung ke tenaga ahlinya, bukan ke perusahaannya gitu. Kalau dia ngontraknya ke perusahaan, gitu pasti kenanya bakal DPS. Nah, kita lihat ke artikel 16 DPS Tekstil Indonesia Amerika Serikat. Nah, di paragraf 1, teman-teman baca dari paragraf 1 dulu ya. Nah, paragraf 1 itu sebenarnya dijelasin kalau gaji, upah, atau remunerasi sejenisnya yang diperoleh oleh suatu individu, residen suatu negara, dari negara lain, itu pada dasarnya tuh dikenain pajak di negara domisilinya, gitu. Jadi, basisnya, gajinya itu dikenain sama negara domisilinya. Tapi kalau misalnya dia ngelakuin jasanya itu di negara sumber, nah negara sumber itu yang bakal ngenain penghasilannya tersebut gitu. Itu paragraf 1. Jadi basisnya dia harusnya dikenain di negara domisili, tapi karena dia ngelakuin jasanya di negara sumber, dia dikenainnya sama negara sumber gitu. Kan tadi ketiga tenaga ahli itu dia ngerjain jasanya itu di Indonesia ya. Makanya dia harusnya dikenainnya sama negara Indonesia. Bentar, wait, baterai aku habis. Bentar, guys. Nadia boleh tolong backup? Eh, bentar. Oke. Aduh, jadi langsung aja ya. Nah, Mei nanti kalau misalnya udah balik, kabarin ya. Nah, jadi tadi kayaknya udah nyampe yang sini ya, untuk menentukan melakukan perpajakan terhadap ketiga tenaga ahli. Bener tadi dia pakai ketentuan yang
Dependent personal services. Kenapa? Karena tadi dia kontraknya langsung ke yang tenaga, bukan ke tenaga ahlinya, tapi langsung ke lembaganya itu yang menaungi si tenaga ahlinya itu kan. Nah, jadi kalau berdasarkan yang artikel 16 paragraf 2 ini yang udah dikuning-kuningin ini, ternyata ada tiga ketentuan yang untuk dikecualikan dari pengenaan pajak di Indonesia. Yang mana which is itu bakal dikenain nanti di USA. Tapi gimana sih syaratnya? Syaratnya itu, ya udah ternyata Mina udah aman, jadi balik lagi ke Mina ya. Oke, sorry ya guys. Tadi nyampe mana? Baru mau jelasin syarat kumulatif ini yang dan itu. Oh, oke. Jadi tadi yang kayak aku bilang basisnya tuh sebenarnya dikenain di negara domisili, tapi kalau dia ngerjainnya di negara sumber itu negara sumber bisa ngenain pajak. Tapi dilihat nih teman-teman paragraf 2-nya. Paragrafnya tuh bilang kalau meskipun eh, negara meskipun dia ngelakuin jasanya di negara sumber, terus negara sumber ngenain pajak, penghasilannya itu masih bisa dikenain di negara domisili asal dia memenuhi tiga syarat kumulatif yang A, B, C. Yang pertama tuh A, stay atau hadir di Indonesia selama kurang dari 120 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Terus yang B, remunerasinya itu dibayar oleh pemberi kerja yang bukan residen Indonesia. Dan yang terakhir itu remunerasi tersebut tidak dibebankan sebagai biaya oleh BUT di Indonesia. Nah, ketiga syarat ini harus terpenuhi semuanya. Kalau salah satunya doang yang terpenuhi, sisanya enggak, itu enggak berlaku gitu. Jadi tetap yang ngenain pajak itu negara sumber. Kalau ketiganya terpenuhi, berarti negara domisili yang akan majakin si penghasilan dari tenaga ahli tersebut. Oke, sampai artikel ini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Ada yang masih bingung nggak? Sebelum kita masuk ke konteks soalnya. Oke, kalau nggak ada, kita langsung masuk ke soalnya. Nah, sebenarnya untuk menganalisis ini kita harusnya menganalisis satu persatu dari setiap tenaga ahli ya. Jadi kita misalnya tadi nama pertama itu siapa ya? Thomas ya. Jadi Thomas kita analisis apakah artikel DPS-nya terpenuhi, terus yang kedua Miss Jessie apakah terpenuhi, yang terakhir apakah terpenuhi. Kan agak ribet ya. Jadi sebenarnya BC itu umum, jadi kita lihat langsung aja dulu ke BC sebelum yang ke A. Tadi di soal udah sebenarnya udah di-mention kalau remunerasinya itu dibebankan sebagai financial cost bagi BUTTS. Gitu di soalnya. Nanti teman-teman kalau mau scroll sendiri, scroll aja. Karena udah jauh ini. Nah, karena dia udah dibebankan sebagai financial cost oleh BUT TYS, maka poin C langsung nih nggak terpenuhi syaratnya. Kenapa? Karena poin C kan syaratnya itu remunerasinya itu nggak boleh dibebankan sebagai biaya. Sedangkan di soal udah ngejelasin kalau remunerasinya tersebut udah dijadikan financial cost bagi si BUT TYS. Maka boleh agak ke scroll ke bawah. Nah, maka syarat pada poin C ini langsung nggak terpenuhi. Jadi kita nggak perlu analisis satu-satu dari setiap ketiga tenaga ahli tersebut. Karena meskipun ketiga tenaga ahli tersebut A-nya terpenuhi, tapi karena C-nya udah nggak terpenuhi duluan, ya udah langsung ketiga-tiganya itu bakal dikenain pajak di Indonesia gitu. Sampai sini ada yang mau ditanya teman-teman? Sebelum kita ngitung PPh atas ketiga tenaga ahli, artikel DPS memang perlu ketelitian ya. Jadi jangan sampai kebolak-balik. Jadi nanti di tax treaty mending teman-teman catat dalam bahasa Indonesianya. Oke, langsung aja kita ngitung PPh atas remunerasi tiga ahli. Nah, untuk menentukan apakah si Mr. Donald Trump, terus Jesse, Thomas, itu kenanya PPh 21 atau PPh 26, kita lihat lagi ke peraturan UU PPh pasal 2. Nah, pasal 2 kan dijelasin kayak syarat-syarat apakah kalau SPLN itu syaratnya apa, kalau SPDN itu syaratnya apa. Nah, untuk Mr. Donald Trump, dia termasuk dalam kategori WPLN. Kenapa? Karena kehadiran di Indonesia itu kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Itu cuma selama 90 hari. Gitu. 3 kali 30 sama dengan 90 hari. Ini kan nggak dijelasin kayak 3 bulannya dari bulan apa sampai bulan apa. Jadi langsung aja ngangkali 30 selama 90 hari.
Nah, 90 hari itu kan kurang dari 183, maka dia masuknya kategori WPLN berdasarkan pasal 2 ayat 4. Karena dia WPLN, maka Mr. Donald Trump ini dipotong PPh pasal 26 oleh BUTTIS atas jasa konstruksinya itu sebesar 20% dikali dari penghasilan yang dia terima itu sebesar 450 juta, maka PP pasal 26-nya itu sebesar 90 juta rupiah. Gitu. Gampang sih kalau WPLN mah. Ada yang mau ditanyain dari penghasilan PPh atas Mr. Donald Trump? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke Miss Jessie, arsitek jet. Nah, kalau Miss Jessie arsitek jet ini, dia berada di Indonesia itu selama 8 bulan. Berarti 8 dikali 30, 240 hari. Berarti udah lebih dong dari Mas, udah lebih dong dari 183 hari. Berarti dia termasuknya dalam kategori WPDN berdasarkan pasal 2 ayat 3 UU PPH. Maka Miss Jessie arsitek jet ini dipotongnya tuh PPh pasal 21 oleh BUTTIS. Kenapa bukan PPh pasal 26? PPh pasal 26 itu khusus SPLN, WPLN, pokoknya yang subjek pajaknya itu luar negeri. Kalau dia udah termasuk dalam negeri, langsung aja dia dipotongnya PPh pasal 21. Nah, karena Miss Jessie arsitek jet ini adalah tenaga ahli, dia tuh termasuk bukan pegawai. Kenapa bukan pegawai? Boleh di scroll, scroll agak geser kan ke kanan. Nah, PPh pasal 21 sebelum ada perubahan itu dijelasin di per 16 PJ 2016. Nah, di sini kan dijelasin kalau bukan pegawai itu meliputi tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Bisa pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. Pokoknya nggak terbatas dari ini. Yang penting dia kalau tenaga ahli, dia merupakan bukan pegawai. Terus, dia termasuk bukan pegawai itu terbagi lagi jadi dua. Ada yang bersifat berkesinambungan, ada yang tidak. Nah, si Miss Jessie ini dia termasuknya berkesinambungan. Kenapa? Karena dia menerima imbalan itu lebih dari 1 kali dalam 1 tahun kalender. Ada di pasal 1 angka 22 per 16 PJ 2016. Nah, kan si Miss Jessie ini kan nerimanya penghasilan selama 8 bulan ya, berarti 8 kali. Jadi dia termasuknya yang bersifat berkesinambungan. Kalau dia cuma sekali doang, ya dia masuknya tidak berkesinambungan. Boleh digeser lagi Nat, ke kiri. Oke, nah karena Miss Jessie Jet, arsitek Jet adalah seorang tenaga ahli, maka dalam menghitung penghasilan netonya itu menggunakan NPPN, yaitu 50% dikali PH brutonya. Jadi kita ngitung dulu penghasilan netonya berapa, dari 50% dikali 1 miliar, sama dengan 500 juta. Terus, asumsinya Miss Jessie ini udah punya NPWP dan tidak memperoleh penghasilan dari pemberi kerja lain. Nah, kita langsung masuk perhitungan, boleh di scroll ke bawah, Nat. Nah, perhitungannya agak ribet ya kalau berdasarkan pasal per 16 PJ 2016, tapi tenang aja nanti di bawah aku udah kasih cara cepatnya gimana. Tapi ini aku ngasih cara yang sesuai sama ketentuan dulu. Nah, untuk perhitungan bukan pegawai, tadi yang pertama kita nentuin dulu PH netonya berapa, kan totalnya 500 juta. Karena Miss Jessie nerima penghasilan selama 8 bulan, kita bagi 500 juta dibagi 8 bulan. Gitu, jadi 62.500.000 rupiah selama 8 bulan ini. Kan totalnya nih ada 500 juta rupiah. Terus PTKP per bulannya itu berapa? Kan PTKP Miss Jessie itu TK0. TK0 itu 54 ya. 54 juta. Jadi 54 jutanya itu dibagi 12 karena kita ngitungnya itu mau per bulan. 54 juta dibagi 12 itu 4,5 juta. Selama 8 bulan ini totalnya 36 juta. PTKP yang dia terima tuh 36 juta selama 8 bulan. Nah, PKP-nya itu kayak biasa PH neto dikurangin PTKP. Itu berapa? Nah, di sini di bulan pertama sama bulan kelima, ini kenapa ada dipecah gitu ya? 50 sama 8, terus ada 18 sama 40. Beda sama yang bulan kedua, 3, 4, yang langsung full 58. Nah, kita lihat dari PKP kumulatifnya. Jadi sebelum kita menghitung PPh terutang, kita lihat dulu apakah si PKP ini berada di lapisan berapa gitu. Nah, untuk PH neto per bulan dikurangi PTKP per bulan kan harus hasilnya tuh sebenarnya 58 juta ya. Tapi di lapisan PKP pertama yang sebelum UHPP ini soalnya tuh kan masih 2021 ya. Nanti kalau soalnya udah 2022, 2023, 2024 itu pakai lapisan PKP yang terbaru. Lapisan PKP pertama kan batasnya tuh cuma sampai 50 juta. Berarti
PKP yang pertama ini kita masukin dulu 50 jutanya biar PKP kumulatifnya itu sama kayak lapisan PKP yang pertama 50 juta. Nah, jadi 50 juta ini masih masuk ke lapisan pertama jadi dikenain 5%. Nah, untuk perhitungan PPh terutang itu A kali B yang PKP dikali sama tarif PPh pasal 17. PKP kumulatifnya itu kita pakai cuma nentuin apakah penghasilan PKP ini itu masuk ke lapisan keberapa gitu. Terus 62,5 dikurangi 4,5 kan hasilnya 58. Nah, sedangkan 50-nya itu udah masuk ke lapisan pertama. Berarti lapisan kedua tuh yang masuk berapa gitu. Itu sisanya. Berarti 58 dikurangi 8 juta. 58 dikurangi 50 itu 8 juta. 8 juta masukin yang ke bawah, di bawah. PKP kumulatifnya 58. Udah lebih dari 50 juta berarti masuk ke lapisan kedua dikenainnya 15%. Gitu. 15% dari 8 juta itu 1.200.000. Gitu. Dari sini ada yang masih bingung nggak teman-teman? Kan agak ribet ya. Oke, kalau nggak ada mungkin lanjut aja biar nggak kelamaan. Terus, belum Nat, belum Nat. Bulan yang kedua, ini 60 sama caranya kayak atas, 62,5 dikurangi 4,5, PKP-nya 58. Nah, kita lihat lagi nih, PKP kumulatif pertamanya kan 58. Terus coba kita tambahin lagi 58, itu totalnya 116. Lapisan kedua kan batasnya itu sampai 250 juta. Berarti 116 ini masih di bawah 250 dong. Nah, nanti 58 juta ini full dikenain 15% gitu. Jadi ya totalnya 8.700.000. Pokoknya hitung sama sampai batas terakhir sampai 250. Nah, di bulan kelima udah mulai nih kita pecah lagi. Kenapa? Karena PKP kumulatif terakhir di bulan keempat itu 232. Berarti ke 250 itu 18 juta lagi kan. Sedangkan PKP totalnya ini 58. Berarti 18 jutanya ini masih masuk ke lapisan kedua yaitu 15%. Dan sisanya yaitu 40 juta ini masuk ke lapisan ketiga yaitu 25% gitu. Jadi pokoknya setiap PKP kumulatifnya itu udah mendekati batas akhir, itu bisa dipecah. Baru bisa dipecah gitu. Nah, sini ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Oke, nggak ada. Mungkin insya Allah paham lah ya. Nanti di bawahnya aku bakal jelasin cara cepatnya. Nah, totalnya itu 86 juta rupiah. Nah, ini total PPh yang harus dipotong oleh BUTTYS sebesar 86. Gitu. Oke, lanjut ke tenaga ahli terakhir. Sama ini Mr. Thomas Dolby. Udah kelihatan lah ya, dia berada di Indonesia-nya 15 bulan, berarti lebih dari 183 hari, itu selama 450 hari. Dikenainnya PP Pasal 21, terus sama kayak tadi Miss Jessie, dia tenaga ahli, bukan pegawai, dan berkesinambungan. Dan PH netonya itu 50% dikali 4 PH bruto sebesar 3 miliar, yaitu 1,5 miliar. Nah, karena dia nerimanya 15 bulan, artinya kan 1 tahun 3 bulan ya. Nah, itu harus dipisah tahun pertama sama tahun kedua gitu. Jadi tahun pertama sama aja ngitungnya kayak tadi Miss Jessie. Jangan lupa yang di awal bulan pertama dipecah dulu karena udah lebih dari 50 juta. Terus yang tahun kedua boleh di scroll ke bawah. Nah, tahun kedua itu kita riset lagi nih dari awal, dari lapisan pertama. Kan di tahun kedua, tahun pertama kan terakhir 30% ya. Tahun kedua tuh nggak lanjut 30%, tapi dari awal lagi kita ngitungnya dari 5% lagi. Nah, jadi totalnya itu untuk tahun pertama 286.100.000. Untuk tahun kedua PPh-nya 41.062.000. Nah, jadi untuk total PPh keseluruhannya itu ada 327.162.500. Kayak gitu, teman-teman. Ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, boleh scroll lagi ingat ke bawah. Nah, ini cara cepatnya agak singkat ya daripada yang tadi. Jadi kalau untuk cara cepatnya kita nggak ngitung PPh terutangnya itu per bulan, tapi kita langsung sekaligus. Jadi untuk Miss Jessie, PH brutonya tadi kan 1 miliar. PH netonya tetap ngitungnya dari 50% dikali 1.500.000.000. Nah, PTKP-nya ini langsung 36 juta. Dari mana? 54 dibagi dulu sama 12 dikali sama 8 bulan. Sebanyak Miss Jessie ini nerima penghasilan itu berapa bulan? Jadi 36 PKP-nya langsung aja dikurangi 500 kurangi 36 hasilnya 464. Nah, baru deh kita ngitung PPh-nya itu kayak biasa.
464 ini kan masih 464 ini kan masuk ke lapisan ketiga ya, yang 250 sampai 500 juta. Berarti nanti terakhir tarifnya itu dikenainnya 25%. Nah, untuk lapisan ke satu kita hitung 50 juta kali 5%, 2,5. Lapisan kedua 200 juta kali 15, 30. Dan lapisan ketiga itu sisanya 50 tambah 200, nanti totalnya itu dikurangi sama 404. Hasilnya 214 juta dikali 25%, 53,5. Totalnya itu 86 juta. Nah, teman-teman kalau scroll ke atas hasilnya tuh sama. Ini cara cepatnya kayak gini. Cuma aku nggak tahu kalau misalnya di SI boleh kayak gini atau enggak. Tapi katanya PG, jadi mending pakai cara cepat yang kayak gini aja. Nah, untuk yang Mr. Thomas Dolby sama tahunnya jangan lupa dipecah. Nah, caranya sama kayak Miss Jessie arsitek gitu. PH brutonya kan 100 miliar ya. 100 miliar atau berapa tadi? PH brutonya jangan lupa dipecah. Jadi dibagi dua, tahun pertama itu ada 12 bulan, dikali 12 untuk tahun kedua itu dikali sama 3 bulan. PH netonya sama, PTKP-nya juga jangan lupa. Yang tahun keduanya dipecah, dibagi 12, terus dikali 3. Kalau PTKP tahun pertama karena dia full 12 bulan, berarti makanya 63 juta. Boleh agak scroll dikit ke bawah nggak? Nah, untuk PKP tahun pertama 1 miliar 137 juta. Ini udah masuk ke lapisan keempat, berarti nanti kita ngitungnya sampai tarif yang 30%. Totalnya 286 juta 100 ribu. Nah, untuk tahun kedua, karena PKP-nya 284 juta, dia masuknya ke lapisan ketiga, berarti kita ngitungnya terakhir sampai 25%. Totalnya 41 juta 62.500. Jadi total untuk tahun satu ditambah tahun 2 itu ada 327 juta 162.500. Nah, sama kayak tadi yang kalau kita pakai cara per 16 PJ 2016 gitu. Mendingan cara cepet sih ya. Cuma kalau saya kurang tahu boleh atau enggak. Soalnya aku juga belum pernah pakai. Oh ya, BTW kan kita udah ada perubahan di per PPh satu ya. Itu ada di PP nomor berapa ya? 58 2024 nggak sih? Lupa ding. Boleh scroll dikit ke kanan nah, terus ke atas. Terus kanan dikit lagi. Terus oke, OPMK 168 2023 terus ada PP-nya lagi, cuma aku lupa PP berapa. Nah, ini tuh ada perubahan untuk yang bukan pegawai. Tadi kan di per 16 PJ itu dikurangin dulu sama PTKP ya. Tapi kalau udah di aturan terbaru itu nggak usah dikurangin sama PTKP gitu. Jadi langsung aja ditentuin PKP kumulatifnya berapa, terus masuk ke tarif PPh pasal berapa, tarif PPh lapisan berapa, baru deh hitung PPh 21-nya. Nah, ini ada resume skemanya untuk pegawai tetap, bukan pegawai, dan segala macam. Gitu. Itu ya perubahannya. Jadi, teman-teman jangan lupa diperhatiin tahun soalnya. Soalnya ada perubahan, nanti teman-teman takutnya kekecoh. Kayak gitu, udah deh selesai. Gampang ya? Insya Allah. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman dari soal 2 atau dari yang metode eliminasi atau yang dari soal pertama? Oke, kayaknya nggak ada yang nge-chat. Nanti kalau misalnya masih bingung, teman-teman di luar teks tutor mau pelajarin lagi terus bingung, boleh chat aku atau ke Nadia aja. Oke, aku balikin ke Colin. Oke deh,